Haikal atau kuil Sulaiman dikenal luas di kalangan orang-orang Yahudi, dan menjadi alasan bagi mereka untuk menguasai Masjid Al-Aqsa. Apakah Al-Quran menjelaskan ihwal Haikal Sulaiman itu? Tidak ada penyebutan Haikal Sulaiman dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran menyebutnya istana yang lantainya dilapisi kaca. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naml ayat 44, Allah berfirman, dikatakan kepadanya Balkis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia Balkis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkakannya penutup kedua betisnya. Dia Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Lalu Balkis berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zolim terhadap diriku sendiri. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat tersebut menunjukkan tanda keindahan dan mukjizat yang luar biasa. Bahkan Ratu Syeba atau Ratu Balkis, masuk Islam setelah melihat keajaiban tersebut. Al-Quran juga menunjukkan betapa jin-jin tunduk kepada Nabi Sulaiman dengan membantu membangun gedung-gedung tinggi yang dia inginkan, sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembangunan tempat ibadah saat itu merupakan pembangunan yang sangat megah, indah dan presisi. Tidak seperti pembangunan bangsa Assyria dan Babilonia pada masa itu. Nabi Sulaiman membangun negara yang mampu mencapai kebangkitan budaya secara menyeluruh, termasuk bangunan arsitektur terunggul dan terkenal pada masa itu. Adapun dugaan keberadaan Haikal Sulaiman, dan teks-teks yang digambarkan oleh para penulis sejarah Yahudi bahwa letaknya ada di Masjid Al-Aqsa, adalah murni rekayasa dan pemalsuan fakta. Ada kontradiksi yang jelas dalam penuturan kitab-kitab yang berbicara tentang kuil Sulaiman. Narasi yang bergulir sejak awal tentang letak keberadaan kuil Sulaiman tidak bisa dipercaya. Narasi tersebut tidak bisa dipercaya bukan hanya karena tidak bersumber dari wahyu ilahi, melainkan juga karena ada banyak perbedaan pendapat di antara para sarjana Yahudi dan para rabi mereka terkait lokasi kuil Sulaiman. Ini menjadi bukti kuat bahwa kuil Sulaiman adalah dusta dan mitos. Dalam buku Al-Quds Al-Tarikh Al-Musyawir, disebutkan bahwa keberadaan Masjid Al-Aqsa jauh sebelum disangka Bait Suci merupakan salah satu bukti sejarah terkuat yang membantah klaim kaum Yahudi dan mengungkap kredibilitas visi Islam mengenai hak umat Islam atas Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Sejak abad ke-19, gerakan Zionis berusaha mengeksploitasi kisah kuil Sulaiman dan menghidupkannya kembali dari lipatan sejarah kuno. Hal ini dibuat sebagai tipu muslihat untuk menduduki Palestina. Padahal fakta sejarah membuktikan bahwa kaum Yahudi tidak mempunyai entitas politik kecuali selama 70 tahun. Ini adalah periode di mana Nabi Daud dan Sulaiman mengambil alih kekuasaan dari tahun 1000 sebelum Masehi sampai tahun 928 sebelum Masehi. Palestina telah menjadi wilayah Arab Islam sejak penaklukan Islam pada abad ke-7 Masehi hingga saat ini. Jangka waktu yang singkat di mana orang-orang Yahudi membentuk kekuasaannya tidak memberi mereka dasar sejarah apapun untuk mengklaim Palestina. Namun ekstremis gerakan Zionis mengeklaim bahwa lokasi kuil Sulaiman yang dihancurkan pada tahun 70 Masehi yang dihancurkan Romawi adalah tempat yang sama dengan tempat Masjid Al-Aqsa dibangun. Karena klaim ini, Zionis terus mencari bekas reruntuhan kuil Sulaiman dan membangunnya kembali di atas reruntuhan tersebut. Banyak sejarawan dan arkeolog Muslim yang membantah klaim itu, kendati demikian, upaya pembangunan kembali kuil atau Haikal Sulaiman tidak pernah berhenti. Tepatnya pada tahun 1929, di masa mandat Inggris atas Palestina, pecah sebuah revolusi yang dikenal dengan Revolusi Burak pada 1929. Itu terjadi setelah sekelompok orang Yahudi menyerbu tembok Burak di Yerusalem. Saat itu, umat Islam bentrok dengan sekelompok warga Israel yang ingin menyerbu Masjid Al-Aqsa dan mengadakan acara keagamaan di tembok Burak. Kemudian dibentuklah Asosiasi Penjaga Masjid Al-Aqsa, yang cabangnya tersebar di sebagian besar kota-kota Palestina. Umat Kristen berpartisipasi bersama para pemimpin gerakan nasional dalam mempertahankan wilayah Palestina. Lantas mengapa Zionis Israel tak kunjung merobohkan Masjid Al-Aqsa? Jamak diketahui, Zionis Yahudi berusaha menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa tanpa berani masuk ke dalam masjid itu sendiri.
Alasan ini ternyata berkaitan dengan sapi merah. Sapi merah, atau dalam bahasa Ibrani disebut bara aduma, adalah sapi yang ditunggu-tunggu kelahirannya oleh bangsa Yahudi untuk merobohkan Masjid Al-Aqsa dan membangun kuil ketiga. Sapi merah ini memiliki bulu yang benar-benar merah. Bahkan tidak ada sehelai bulu pun yang berwarna lain, kecuali merah. Sapi ini adalah betina, belum hamil, dan belum diperah. Sapi ini lahir secara alami dengan warna merah, dan dibesarkan berdasarkan Ad Israel atau Tanah Israel. Bila sudah berumur 2 tahun, dapat digunakan dalam proses penyucian yang harus dilakukan di Bukit Zaitun Yerusalem, seberang Masjid Al-Aqsa. Disembelih dengan cara dan ritual khusus, kemudian dibakar dengan ritual khusus. Lalu abunya digunakan dalam proses menyucikan orang-orang Yahudi. Sapi merah ini dipersembahkan kepada para imam untuk disembelih setelah ditambahkan kayu cedar, hisop, wol, dan benang kirmisi yang diwarnai, sebelum sisa abunya dimasukkan ke dalam bejana berisi air mengalir murni atau air hujan. Menurut kepercayaan orang Yahudi, air dipercikkan dengan menggunakan sekelompok daun hisop pada orang yang menyentuh sapi untuk membersihkannya dari kotoran. Pada hari ketiga dan ketujuh setelah jenazah sapi dibakar, orang yang menyembelih sapi tersebut membasuh dirinya dengan air mengalir untuk bersuci dari najis sapi tersebut. Pertanyaannya kemudian, mengapa umat Yahudi menunggu kemunculan sapi merah agar bisa masuk Masjid Al-Aqsa? Kepala Rabbi Israel melarang orang Yahudi memasuki Masjid Al-Aqsa. Ini adalah fatwa lama yang didasarkan pada gagasan tentang kenajisan orang mati. Hukum Yahudi yang diadopsi oleh kepala rabi mensyaratkan kesucian umat sebelum mereka diizinkan memasuki Masjid Al-Aqsa yang diberkati, yang mereka ungkapkan dengan mengucapkan, Esyuhudi ila Jabal Al-Mabed, kenaikan bukit bait suci. Agar umat Yahudi dapat mencapai kesucian, mereka harus menunggu kemunculan seekor sapi merah yang bebas dari kecacatan atau segala hal yang buruk. Bagi umat Yahudi, ini penting dalam meramalkan bagaimana akhir zaman nanti. Sehingga membuka jalan bagi percepatan pembongkaran Masjid Al-Aqsa dan membuka jalan bagi pembangunan yang disebut kuil ketiga. Hal itulah yang tertuang dalam kitab Sifr Al-Adad, Book of Numbers. Ini adalah salah satu kitab suci di dalam Tanah dan Perjanjian Lama. Tanah dalam bahasa Ibrani adalah singkatan dari Torah, Nebiim, Ketubim, Tea, Nun dan Ho. Tanah dianggap sebagai salah satu dari 5 kitab pertama yang dikaitkan dengan Musa, dan sapi merah ini dianggap merupakan bagian dari isi Taurat. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan, yang berkata, bicaralah kepada Bani Israel untuk membawakan kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak memiliki aib, yang tidak dipasangi kuk. Karena itu, para rabi Yahudi menganggap sapi merah sebagai salah satu rahasia Taurat, dan abunya akan menyucikan orang Yahudi dari dosa dan najis. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa selama lebih dari 2000 tahun, seekor sapi merah dengan spesifikasi seperti itu belum pernah dilahirkan. Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian? Wassalam.